Perkenalkan, saya Yositia Putri dengan NIM 3120139 dari kelas A pagi semester 4 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan mata kuliah Linguistik Historis Komparatif yang diampu oleh Ibu Dr. Adisti Primiwulan Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai asal-usul suku Dayak Kanayat serta teknik dan pengerjaan persentase kekerabatan suku Dayak Kanayat. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu linguistik historis komparatif. Menurut Keraf, tahun 1984 halaman 22 mengatakan bahwa linguistik historis komparatif adalah suatu cabang dari ilmu bahasa yang mempersoalkan bahasa dalam bidang waktu serta perubahan-perubahan unsur bahasa yang terjadi dalam bidang waktu tersebut. Selanjutnya, linguistik historis komparatif merupakan cabang ilmu linguistik yang meneliti perkembangan bahasa dari satu ke waktu yang lain, mengamati cara-cara perubahan bahasa, dan meneliti penyebab perubahan bahasa. Selanjutnya, di sini ada suku. Saya berasal dari suku Dayak Kanayat dialek Ahe, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Kecamatan Sungai Ambawang. Kemudian di sini saya akan menjelaskan asal-usul dan sejarah suku Dayak Kanayat. Mengenai asal-usul Dayak Kanayat diungkapkan oleh lebih dari 80 pamaliat atau dukun perobatan dan tokoh masyarakat, diantaranya Musin, menyatakan bahwa Dayak Kanayat berasal dari satu tempat, yakni Gunung Bawang. Hal itu dapat diketahui dari mitologi tentang asal-usul Dayak Kanayat dalam ritual perobatan Baliat. Ketika sang pamaliat memanjat batang taman, ia seolah-olah pergi ke Gunung Bawang dengan cara memanjat batang taman tersebut karena diyakini sebagai tempat asal nenek moyang. Pendapat ini didukung dengan bukti pohon-pohon buah-buahan seperti nangka, langsat, durian, mentawa, dan lain-lain sebagai tanda bekas tembawang atau bekas tempat tinggal. Bukti sejarah tentang asal-usul Dayak Kanayat adalah dapat ditelusuri dari sebuah altar berbentuk persegi 4 yang terdapat di puncak Gunung Bawang. Di tengah-tengahnya ada batu bulat telur. Simbol ini diidentifikasi sebagai Linggayoni atau palus simbol penyembahan kepada Dewa Siwa. Bagi Dayak Kanayat sebagai tanda kediaman atau tempat penyembahan. Hal ini menjadi petunjuk bahwa mulanya orang Dayak tinggal di sekitar Gunung Bawang. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bekas tembawang atau kampung yang berkembang menjadi Binua Kanayat. Kelompok lainnya membuka ladang dan mendirikan kampung-kampung di sekitar Samalantan, Pamangkat, dan sekitarnya. Kemudian mendirikan pusat pemukiman di daerah Sadaniang atau Sangking sekitar dan menyebar ke arah timur menuju Sompak dan Pakumbang. Sebagian melanjutkan menyebar ke daerah Benyuke, Sidik atau Senakin, Pahoman, menyusuri anak-anak Sungai Landak sampai ke muara Sungai Landak. Penyebaran terjadi terutama membuka lahan pertanian baru, mencari daerah-daerah subur, dan karena perkawinan. Suku Dayak Kanayat di Binua Ipuh pertama kali berjumlah 5 orang. Berasal dari daerah Mempawah Hulu kira-kira tahun 1730 Masehi. Mereka berpindah ke daerah Ipuh untuk membuka lahan pertanian, menyebut diri dengan Dayak Samaya. Selanjutnya pada pembahasan rumpun Dayak Kanayat. Dayak Kanayat adalah salah satu dari sekian ratus subsuku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan, tepatnya di daerah Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kuburaya, serta Kabupaten Bengkayang. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada tahun 2000, orang Kendayan atau Dayak Kanayat berjumlah 292.390 jiwa
atau 0,15% dari penduduk Indonesia pada saat itu. Dayak Kanayat dikelompokkan ke dalam golongan rumpun Land Dayak Kalimantan oleh Malin Krot tahun 1928. Namun menurut Duman pada tahun 1929, Dayak Kanayat bagian dari rumpun Otdanum Manyan Ngaju. Akan tetapi penelitian oleh Wistor tahun 1959 menyatakan bahwa pendapat Duman adalah salah, karena jika dilihat dari wilayah, bahasa, serta hukum adat, suku Dayak Kanayat tidak menunjukkan adanya hubungan dengan kelompok rumpun Otdanum Manyan Ngaju. Akan tetapi lebih mengarah pada kelompok Land Dayak Kalimantan. Bahkan pemberian nama-nama Kabupaten Landak didasarkan pada masyarakat mayoritasnya yaitu Dayak Kanayat yang merupakan bagian dari rumpun Dayak Darat. Dayak Kanayat dialek Ahe di Kalimantan Barat merupakan rumpun dari Dayak Kalimantan atau Bidayu. Selanjutnya di sini ada persebaran bahasa Dayak Kanayat atau persebaran daerah yang menggunakan bahasa Dayak Kanayat dialek Ahe. Yang pertama yaitu ada di Kabupaten Landak yang terdiri dari beberapa kecamatan yang menggunakan bahasa Dayak Kanayat. Yang pertama yaitu Kecamatan Ngabang, Kecamatan Sebangki, Kecamatan Sengah Temila, Kecamatan Sompa, Kecamatan Menjalin, Kecamatan Mempawah Hulu, dan Kecamatan Mandor. Selanjutnya pada Kabupaten Mempawah terdapat beberapa kecamatan juga yang menggunakan bahasa Dayak Kanayat. Yang pertama Kecamatan Anjongan, yang kedua Kecamatan Sadaniang, yang ketiga Kecamatan Sungai Pinyuh, dan yang keempat Kecamatan Toho. Selanjutnya pada Kabupaten Kuburaya terdapat di Kecamatan Sungai Ambawang yang menggunakan bahasa Dayak Kanayat dialek Ahe. Kemudian pada Kabupaten Bengkayang terdapat beberapa kecamatan yang juga menggunakan bahasa Dayak Kanayat dialek Ahe. Yang pertama adalah Kecamatan Capkala, yang kedua Kecamatan Samalantan, yang ketiga Kecamatan Sungai Raya, dan yang keempat Kecamatan 17. Baiklah, setelah melihat penjelasan mengenai suku Dayak Kanayat serta penyebarannya, di sini saya akan menjelaskan teknik dan penentuan persentase. Yang pertama, menentukan kata benda dan kata sifat. 50 kata, yang masing-masingnya terdapat 25 kata benda dan 25 kata sifat. Di sini sudah terlihat dengan sangat jelas, terdapat 25 kata benda yang terdapat pada bahasa Indonesia, bahasa Dayak Ahe atau bahasa saya, bahasa Dayak Kanayat dialek Ahe, dan bahasa teman saya, bahasa Melayu Kapuas Hulu. Di sini juga terdapat kata sifatnya yaitu 25 kata, yang dimana masing-masing kata tersebut ada yang memiliki sedikit perbedaan dan ada yang memiliki perbedaan yang sangat jauh. Selanjutnya pada teknik dan penentuan persentase yang kedua, yaitu menetapkan kata kerabat yang memiliki hubungan genetis dengan kriteria sebagai berikut. Yang A, pasangan yang identik. Pasangan yang identik dalam bahasa saya, Dayak Kanayat dialek Ahe, terdapat beberapa pasangan. Yang pertama, kakek nenek dalam bahasa saya, kakek enek. Ayah ibu dalam bahasa saya, apa uwe. Suami istri dalam bahasa saya, laki bini. Kakak adik dalam bahasa saya, kakak adik. Paman bibi dalam bahasa saya, pak tuha antuha. Om tante dalam bahasa saya, ujang tete. Paman bibi pada bahasa saya, pak uda nek uda. Ibu mertua dan bapak mertua dalam bahasa saya, tua datu. Otoh anong itu adalah panggilan untuk anak laki-laki dan anak perempuan.
Selanjutnya, pada bagian B, pasangan yang memiliki korespondensi fonemis. Di sini terdapat tabel yang terdiri dari glos, bahasa Dayak Ahe, dan korespondensi fonemis. Pada pembahasan sebelumnya, terdapat dua bahasa, yaitu bahasa saya, bahasa Dayak Kanayat dialek Ahe, dan bahasa teman saya, bahasa Melayu Kapuas Hulu. Tetapi di sini saya memfokuskan untuk menganalisis korespondensi dari bahasa saya sendiri, yaitu bahasa Dayak Kanayat dialek Ahe. Yang pertama, daung menjadi daung dengan korespondensi KNG atau NG, batang menjadi batak, kain menjadi kain, payung menjadi payung, tetap menjadi tatap. Di sini ada korespondensi A, E atau K. Lebat menjadi labat, E-nya diubah menjadi A. Keras menjadi karas. Kemudian C, pasangan yang mirip secara fonetis. Di sini terdapat juga tabel yang terdiri dari bahasa Indonesia dan bahasa Dayak Kanayat dialek Ahe. Pada bahasa Indonesia, perih benih menjadi parih banih. Keram dalam menjadi karam dalam. Pasang musang menjadi pasak musak. Jepit sempit menjadi japet sampet. Berita cerita menjadi barita carita. Kejam pejam menjadi kajam pajam. Mulut belut menjadi molot balut. Kemudian D, pasangan yang berbeda satu fonem. Di sini terdapat juga tabel pada bahasa Indonesia dan bahasa Dayak Kanayat dialek Ahe. Cerah menjadi carah, beras menjadi baras, kasur menjadi kasor, banyak menjadi manyak, masuk menjadi masok, penyapu menjadi panyapu, gelas menjadi galas. Yang ketiga, membuat persentase kekerabatan. Di sini ada rumus persentase kekerabatan. C sama dengan K per G kali 100%. C merupakan kognates atau kata kerabat. K merupakan jumlah kosakata kerabat dan G merupakan jumlah glos yang diperhitungkan. K di sini berjumlah 9. G di sini berjumlah 48. Jadi 9 per 48 dikali 100% menghasilkan 0,1875%. Yang keempat, menghitung jangka kesalahan untuk menetapkan kemungkinan waktu pisah yang lebih tepat. Di sini terdapat rumus W sama dengan logaritma C per 2 logaritma kali R. W merupakan keterangan dari waktu pisah dalam ribuan tahun yang lalu. R merupakan keterangan dari retensi atau persentase konstan dalam 1000 tahun. C merupakan persentase kerabat yang sudah kita dapatkan tadi. Log merupakan logaritma dari atau bisa menentukannya menggunakan tabel logaritma. Langsung saja pada pembahasannya. W sama dengan logaritma C per 2 logaritma R. Logaritma C sudah kita dapatkan pada pembahasan kata kerabat sebelumnya. Jadi hasilnya adalah 0,1875% per 2 kali logaritma 0,1775%. 0,1775% ini kita dapatkan dari 0,1875% dikurang 0,01%. Kemudian logaritma dari 0,1875% itu menghasilkan negatif 1,67 per 2 dikali logaritma dari 0,1775% menghasilkan negatif 1,72. Jadi negatif
negatif 1,67 dibagi hasil 2 dikali negatif 1,72 yaitu negatif 344. Jadi hasilnya adalah 0,485 dikali 1000 tahun, yaitu 485 tahun yang lalu. Jadi jangka waktu pisah pada kata kerabat tersebut yaitu 485 tahun yang lalu. Yang kelima, menghubungkan persentase kekerabatan dengan kategori tingkat kekerabatan bahasa. Apakah sebagai satu bahasa? Rumusnya sama seperti persentase kekerabatan yang pertama, yaitu C sama dengan K per G dikali 100%. K-nya adalah 13 per 37 kali 100%, hasilnya 0,35%. Selanjutnya yang keenam atau yang terakhir yaitu keluarga bahasa. Apakah di keluarga saya menggunakan bahasa tersebut atau tidak? Bahasa Dayak Kanayat dengan dialek Ahe merupakan bahasa yang digunakan sehari-hari oleh keluarga saya. Jadi kesimpulannya, keluarga saya menggunakan bahasa tersebut dalam percakapan sehari-hari. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya kata-kata saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.